Mimpi aja mungkin itu. Mulai dari dia kenalan sama Yisman, ketemu si nenek, melihat ritual si nenek, nengok teror sosok merayap dekat tembok hotel tuh berarti cuma mimpi aja. Walaupun kenapa kok nyata kali, tapi berarti itu mimpi. Orang aku masih di Gizian, tapi kok belum berangkat ke Konya. Berarti di sini sebenarnya aku belum sempat sampai ke Konya, dan barangkali ketika pingsan tadi itu, disitulah aku sempat koma sesaat terus bermimpi yang macam-macam. Itulah yang ada dalam dugaannya Bang Is. Di sini berarti Bang Is mikir aku belum sampai di Konya, aku pingsan, aku mengalami hal itu di dalam mimpiku karena aku udah habis ditepuk dari belakang sama si perempuan ODGJ tadi, ya kan? Sampai situ ya kan? Oke, nggak apa-apa. Aku belum nyampe Konya, aku akan dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampailah di rumah sakit kan. Sesampainya di sana, Bang Is langsung dibawalah masuk dengan menggunakan kursi roda. Lalu, seorang petugas medis pun menyerahkan sepasang sepatu sama sama Bang Is. Petugas itu bilang, "Pak, ini Pak sepatu Bapak tadi sempat copot karena kan Bapak pingsan." Dan ketika menerima sepatu itu, disitulah jantung aku berdetak kencang kali ini dia. Kenapa? Karena di situ Bang Is melihat sepatunya sudah dalam keadaan berlumpur. Padahal perjalanan dari hotelnya di Gaziantep menuju ke terminal bus itu jalannya kering, gak ada hujan sama sekali. Satu-satunya tempat berlumpur yang dia datangi ketika hujan adalah rumahnya si nenek dukun tadi itu. Ingat bagian ini kan? Nah, kalau kedatangan aku ke rumah si nenek dukun tadi itu cuma mimpi, terus kenapa sekarang sepatu aku ini betulan berlumpur, Nadia? Bingung gak kalian di sini? Kenapa nih? Kenapa berlumpur ya? Kok bisa? Belum selesai lagi, Wak, belum. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba masuklah telepon dari rekan kerjanya Bang Is yang ada di Konya. Bang Is langsung angkat, "Halo Pak, mohon maaf Pak, saya belum bisa datang ke Konya tepat waktu sesuai jadwal. Saya masih di Gaziantep nih Pak, saya mengalami sedikit kecelakaan. Sekarang saya lagi di rumah sakit, mohon maaf Pak saya terlambat," kata si Is ke rekan kerjanya itu. Mendengar ucapannya Bang Is, Wak, tidak lama kemudian rekan kerjanya ini tiba-tiba bilang, inilah dia. Plot twist dalam plot twist ya. Rekan kerjanya bilang, "Astaga, jadi sekarang Pak Is lagi di rumah sakit. Semoga kondisi Bapak cepat membaik ya Pak ya. Kabari saja saya setelah Bapak sehat. Tapi mohon maaf nih Pak sebelumnya. Saya nggak paham apa yang Pak Israfil katakan tadi. Kenapa Pak Israfil bilang tidak bisa sampai di Konya tepat waktu? Kita sudah bertemu loh Pak. Kita sudah sempat meeting. Tadi tim saya ngirim beberapa berkas penting ke hotelnya Pak Israfil yang ada di Konya. Tapi mereka bilang Bapak udah check out jam 1:30 pagi. Kenapa buru-buru kali Pak jam 1:30 pagi Bapak check out? Lagi ada urusan mendesak po di Gaziantep," kata si rekan kerja itu, Wak. Merinding lah kan? Lain merindingnya kan? Apa nggak langsung terdiam Bang Is di situ? Hah? Kayak gitu kah kisahnya? Kenapa rekan kerjaku bisa ngomong kayak gini nih? Atau kalau memang betul aku ke Konya, jadi semua ini bukan mimpi nih. Dan untuk memastikan hal itu, Abang Israfil pun segera langsung memeriksa beberapa barang bawaan aku Nadia. Dan ternyata betul di dalam tasnya ada beberapa dokumen penting dari rekan kerjanya di Konya pada saat mereka meeting kemarin. Lalu ketika Bang Israfil melihat riwayat transaksi dari HP-nya, di situ memang juga sudah terlihat jelas bahwa Bang Is ini sudah melakukan beberapa kali transaksi di Hotel Konya. Dan yang paling bikin Bang Israfil bingung adalah nomor HP-nya Yisman juga masih tersimpan di HP-nya. Hanya saja isi chat antara Yisman dan juga Bang Is mendadak terhapus, nggak ada. Dan ketika Bang Israfil mencoba menelpon nomor Yisman, ternyata nomor itu udah nggak aktif. Bingung nggak kalian? Sama, menyadari semua kejanggalan ini lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Bang Israfil hanya bisa terbengong. Dia masih belum bisa mencerna apa yang sedang menimpanya pada saat itu sampai sekarang. Wah, apakah itu mimpi? Apakah itu nyata? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Bang Israfil pada saat sedang bekerja di Turki. Sampai sini kalian paham kan kenapa aku bisa bilang cerita ini ada plot twist besar ya? Itulah dia, Wak. Bahkan sampai sekarang Bang Israfil pun masih kebingungan setiap kali dia mengingat kejadian itu. Bang Is tuh masih bertanya-tanya sampai sekarang, itu tuh betulan apa mimpi itu? Tapi kalau cuma mimpi, kenapa bisa ada banyak bukti yang menunjukkan kalau ini semua memang nyata? Atau mungkin saja ini adalah settingan dari si nenek dukun tadi yang sengaja ingin membuat Bang Israfil ini lupa dengan ritual itu. Dan mungkin juga perempuan ODGJ yang memukul Bang Is di terminal itu, itulah si nenek itu. Ada banyak kali kemungkinan yang bisa terjadi. Wah, aku juga sangat-sangat penasaran, ingin tahu juga nih pendapat kalian kayak gimana. Bang Is tuh gak dapat jawabannya sampai sekarang doa. Bang Is aja gak tahu apalagi kita ya kan. Tapi cobalah kalian kasih pencerahan dikit buat Bang Is nih. Pertanyaannya kenapa dia tiba-tiba
tiba-tiba bisa balik lagi ke terminal Gaziantep itu. Hah? Terbangunnya di situ, orang dia tutup matanya gara-gara lampu lobi meledak. Buka mata dia udah ada di ambulan terminal Gaziantep.